Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Marsa Putri dengan NIM 22129140. Saya dari 22BB06. Baiklah, di video pembelajaran kali ini kita akan membahas topik tentang suhu dan kalor. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semuanya. Suhu adalah ukuran kuantitatif dari temperatur, panas ataupun dingin yang diukur menggunakan termometer. Suhu satuannya adalah Kelvin. Suhu diukur menggunakan alat yang dinamakan dengan termometer. Termometer terbagi menjadi 4. Yang pertama adalah termometer air laksa. Yang kedua adalah termometer klinis. Yang ketiga termometer digital. Dan yang keempat adalah termometer bimetal. Jenis-jenis skala suhu. Yang pertama adalah skala Celcius. Titik beku dari skala Celcius adalah 0 derajat Celcius, sedangkan titik didihnya adalah 100 derajat Celcius, sehingga titik tetap dari skala Celcius adalah 100 derajat Celcius. Yang kedua adalah Fahrenheit. Titik beku dari skala Fahrenheit adalah 32 derajat Fahrenheit, sedangkan titik didihnya adalah 212 derajat Fahrenheit. Yang ketiga adalah skala Reaumur. Skala Reaumur, titik bekunya adalah 0 derajat Celcius, sedangkan titik didihnya adalah 80 derajat. Untuk skala Reaumur, titik bekunya adalah 0 derajat Reaumur dan juga titik didihnya adalah 80 derajat Reaumur. Dan yang terakhir adalah skala Kelvin. Skala Kelvin, titik bekunya adalah 273 derajat Kelvin dan titik didihnya adalah 373 derajat Kelvin. Perbandingan skala tetap dari keempat tadi yaitu skala Celcius, Fahrenheit, Reaumur, dan Kelvin yaitu 100 banding 180 banding 80 dan banding 100, sehingga didapatlah perbandingannya yaitu 5 banding 9 banding 4 banding 5. Selanjutnya adalah perubahan-perubahan yang terjadi karena adanya suhu. Yang pertama adalah mencair. Mencair adalah perubahan zat padat menjadi zat cair. Contohnya yaitu ketika kita meletakkan es batu di tempat yang terbuka, maka lama-kelamaan es batu itu akan mencair. Peristiwa yang kedua adalah mengkristal. Mengkristal adalah perubahan zat gas menjadi zat padat. Contohnya terbentuknya salju oleh uap awan. Peristiwa yang ketiga adalah menyublim. Menyublim adalah perubahan zat padat menjadi gas. Misalnya ketika kita menggunakan kapur barus. Yang keempat adalah menguap. Menguap adalah perubahan zat cair menjadi zat gas. Contohnya ketika kita memasak air, maka air tersebut akan mendidih dan terbentuknya uap-uap air. Selanjutnya adalah membeku. Membeku adalah perubahan zat cair menjadi zat padat. Misalnya ketika kita memasukkan air ke dalam lemari es, maka lama-kelamaan es tersebut akan menjadi batu es. Dan peristiwa yang terakhir adalah mengembun. Mengembun adalah perubahan zat gas menjadi zat cair. Misalnya ketika kita meletakkan es batu di dalam sebuah gelas, maka bagian luar gelas akan terasa basah. Selanjutnya adalah kalor. Ketika kita mencampurkan air dingin dengan air panas, maka kita akan mendapatkan air hangat. Dari situ dapat kita simpulkan bahwa kalor adalah perubahan energi dari suhu tinggi ke suhu rendah ketika benda tersebut saling bersentuhan. Kalor menggunakan satuan joule. 1 joule sama dengan 1 joule sama dengan 0,24 kalori, sedangkan 1 kalori setara dengan 4,2 joule. Bentuk-bentuk perpindahan kalor. Yang pertama adalah
Konduksi. Konduksi adalah perpindahan panas melalui zat padat yang tidak diikuti dengan zat perantaranya. Misalnya, ketika kita mendekatkan sebuah logam ke dekat sumber api, maka lama-kelamaan panas tersebut akan mengalir melalui logam tersebut dan tangan kita akan menjadi panas. Yang kedua adalah konveksi. Konveksi adalah perpindahan panas yang diikuti oleh zat perantaranya. Misalnya, ketika kita sedang memanaskan air, maka lama-kelamaan air tersebut akan mendidih. Dan peristiwa yang ketiga adalah radiasi. Radiasi adalah perpindahan panas yang tidak disertai oleh zat perantara. Misalnya, panas matahari dapat sampai ke bumi walaupun melewati ruang hampa. Contoh-contoh konduksi, konveksi, dan radiasi dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama adalah contoh konduksi. Contoh konduksi yang pertama adalah misalnya tutup panci akan menjadi panas ketika kita gunakan untuk memasak. Yang kedua adalah mentega yang dipanaskan di wajan akan menjadi meleleh karena panas. Yang contoh selanjutnya untuk konveksi. Contoh dari konveksi dalam kehidupan adalah terjadinya angin darat dan angin laut, gerakan naik dan turun air ketika dipanaskan, dan yang ketiga adalah gerakan balon udara. Contoh peristiwa radiasi dalam kehidupan sehari-hari yang pertama adalah panas matahari yang dapat sampai ke bumi walau hanya melewati ruang hampa. Yang kedua adalah tubuh kita akan merasa hangat ketika dekat dengan sumber api. Kalor jenis zat. Apa itu kalor jenis zat? Kalor jenis ini didefinisikan sebagai banyaknya kalor yang kita butuhkan atau kita perlukan oleh 1 kg zat untuk menaikkan suhunya sebesar 1 satuan suhu. Misalnya adalah derajat Celcius. Untuk mencari kalor jenis zat ini, kita menggunakan rumus Q sama dengan M dikali C dikali delta T atau dikenal dengan Q macet. Selanjutnya adalah kapasitas kalor. Misalnya, ketika air 1 panci ketika dimasak akan mendidih. Nah, panci air tersebut akan memerlukan sejumlah kalor. Kalor yang dibutuhkan oleh 1 panci air itu agar suhunya naik sebesar 1 derajat Celcius. Nah, itulah yang dinamakan dengan kapasitas kalor. Untuk mencari kapasitas kalor, kita menggunakan rumus C besar sama dengan Q per delta T. Materi selanjutnya adalah konversi suhu. Apa itu konversi suhu? Konversi suhu adalah perubahan yang terjadi pada suatu suhu, khususnya perubahan yang terjadi karena adanya perbedaan penggunaan satuan suhu. Konversi suhu ini terjadi di antara skala Celcius, Reaumur, Fahrenheit, dan juga Kelvin. Teman-teman bisa memperhatikan tabel pada gambar di samping. Di sana sudah dijelaskan cara-cara untuk mengubah satu suhu ke satuan suhu yang lainnya. Dengan perbandingannya Celcius banding Fahrenheit banding Reaumur banding Kelvin, yaitu 5 banding 9 banding 4 banding 5. Azaz Black. Bunyi dari azaz Black ini adalah untuk semua pertukaran energi panas ataupun kalor, maka kalor yang diterima sama dengan kalor yang dilepas. Sehingga rumusnya adalah Q lepas sama dengan Q terima. Contoh soal yang pertama. Diketahui masanya adalah 8 kg. Karena yang diminta adalah gram, maka kilogram kita ubah menjadi gram, sehingga 8 kg sama dengan 8.000 gram. Yang diketahui yang kedua adalah kalor jenis zat sebesar 4 kalori per gram derajat Celcius.
Ditanyakan berapa kapasitas kalornya. Untuk mencari kapasitas kalor, kita gunakan rumus C besar sama dengan M dikali C kecil, sehingga 8000 dikali dengan 4 kalori per gram derajat Celcius, sehingga kapasitas kalornya adalah 32.000 kalori per derajat Celcius. Contoh soal yang kedua adalah diketahui masanya adalah 2 kg dan kalor jenisnya adalah 4186 Joule per kilogram derajat Celcius. Suhu akhirnya adalah 70 derajat Celcius, sedangkan suhu awalnya adalah 40 derajat Celcius. Sehingga perubahan suhunya adalah suhu akhir dikurang suhu awal, sama dengan 70 dikurang dengan 40, sehingga perubahan suhunya adalah 30 derajat Celcius. Ditanyakan kalor yang diserap atau Q. Untuk mencari Q, kita gunakan rumus Q macet sama dengan Q sama dengan massa dikali kalor jenis dikali perubahan suhu. 2 dikali 4186 dikali dengan 30 derajat Celcius. Contoh soal yang ketiga. Diketahui suhu akhirnya adalah 40 derajat Celcius dan suhu awalnya adalah 15 derajat Celcius, sehingga perubahan suhunya adalah suhu akhir dikurang suhu awal, sehingga perubahan suhunya adalah 40 dikurang 15 sama dengan 25 derajat Celcius. Selain itu, diketahui kapasitas kalornya adalah 12.558 Joule per derajat Celcius. Ditanyakan Q atau kalor yang diserap. Untuk mencari Q, kita bisa menggunakan rumus Q sama dengan C dikali delta T atau perubahan suhu, yang mana 12.558 dikali dengan 25 derajat Celcius, sehingga dapatlah kalor yang diserapnya 313.950 Joule.